Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel kami Belajar Hukum Channel. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang mafia tanah. Berikut kami tampilkan sedikit gambaran atau ilustrasi tentang cara ataupun modus yang sering digunakan para mafia tanah untuk menipu korbannya. Pak, seluruh tanah yang ada di sini milik Bapak akan saya beli. Tapi saya pinjam dulu sertifikat tanah Bapak, akan saya cek di kantor pertanahan apakah ini asli atau tidak. Dan ini uang DP buat Bapak, silahkan diterima. Baik Pak Bos, uang DP ini saya terima. Dan Pak Bos silahkan cek sertifikat tanah itu di kantor pertanahan. Dijamin 100% asli Pak Bos, karena semua tanah yang ada di sini adalah milik saya. Dan sertifikat itu sendiri adalah milik saya atas nama saya pribadi. Silahkan dicek Pak Bos. Dan keesokan harinya, tanah beserta sertifikat itu sudah berubah menjadi milik orang lain. Sudah berubah menjadi atas nama orang lain. Dan selamat, Anda pemilik tanah kena prank. Anda menjadi korban mafia tanah. Dan perlu diketahui bahwasanya modus seperti itu merupakan salah satu dari sekian banyak modus yang dipakai oleh para mafia tanah untuk menjerat korbannya. Itu tadi, modus yang paling sering digunakan oleh para mafia tanah, yakni dengan cara berpura-pura ingin membeli suatu atau beberapa objek tanah, kemudian meminjam sertifikat tanah dari pemilik aslinya dengan dalih untuk dicek keasliannya di kantor pertanahan atau kantor BPN. Dan kemudian si mafia tanah juga memberikan uang DP sebagai tanda jadi bahwasanya dia ingin membeli tanah tersebut dari pemilik tanah. Para mafia tanah memberikan sejumlah uang muka ataupun DP itu dengan tujuan guna meyakinkan kepada si pemilik tanah bahwasanya tanahnya akan dibeli. Dan jika Anda menjadi korban penipuan mafia tanah, langsung saja laporkan ke pihak kepolisian atas dasar penipuan ataupun penggelapan. Bisa dijerat dengan pasal 378 dan 372 KUHP atau bahkan bisa dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat atau dokumen. Atau Anda bisa menghubungi nomor hotline aduan daripada Kejaksaan Negeri setempat, atau juga langsung bisa mendatangi melaporkan ke Kejaksaan Negeri setempat. Karena Jaksa Agung Republik Indonesia sendiri, yakni Bapak Sanitar Burhanuddin, telah menginstruksikan kepada seluruh kepala kejaksaan tinggi dan seluruh kepala kejaksaan negeri untuk membentuk satuan tugas khusus, satuan kerja, penanganan hukum dan pengaduan masyarakat atas sepak terjang mafia tanah. Nah, tim ini berisikan gabungan daripada jaksa intelijen, jaksa pidana umum, dan jaksa pidana khusus. Selain korban dapat melaporkan ke pihak kepolisian ataupun pihak kejaksaan negeri, korban juga dapat langsung melaporkan ke kantor pertanahan atau kantor BPN setempat. Bisa melalui offline, datang langsung ke kantor, ataupun secara online melalui website resmi kantor pertanahan. Maka dari itu dihimbau kepada warga masyarakat, terutama pemilik tanah, agar jangan mudah percaya kepada orang yang akan membeli tanah Anda. Dan juga jangan mudah tergiur dengan iming-iming uang persekot atau uang DP sebagai uang tanda jadi pembelian tanah Anda. Sehingga jangan sampai sertifikat tanah Anda berpindah status kepemilikannya dari Anda ke tangan orang lain tanpa sepengetahuan Anda. Sebab sertifikat tanah itu merupakan dokumen yang penting, yang mana sertifikat tanah ialah sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah, bukan dari SK ataupun surat keputusan kepemilikan tanah keluaran pemimpin daerah. Biasanya kan ada yang seperti itu. Ataupun dari bukti surat pajak tahunan. Kalau dalam bahasa pertanahan biasanya SPPT PBB, yaitu surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan bangunan. Itu bukan. Namun sekali lagi, bukti kepemilikan tanah yang sah adalah dari sertifikat tanah itu sendiri. Jadi harus Anda jaga, Anda simpan baik-baik. Karena mungkin ada anggapan bahwasanya SPPT PBB itu milik kita, berarti tanah itu ya milik kita. Tidak seperti itu. Tetap bukti kepemilikan yang sah adalah sertifikat tanah. Karena sebagaimana telah diatur dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
yang mana berbunyi bahwasannya sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Dan bagi warga masyarakat pemilik tanah yang tanahnya belum bersertifikat, maka silakan segeralah urus sertifikat Anda ke kantor pertanahan atau BPN setempat. Sekali lagi, bagi para korban mafia tanah untuk segera melaporkan ke instansi yang telah disebutkan tadi, agar para mafia tanah bisa segera ditangkap, dipenjarakan, dan dibumi hanguskan karena perbuatannya telah meresahkan banyak masyarakat dan juga telah merugikan banyak pihak. Bahkan persoalan mafia tanah ini menjadi perhatian serius bagi Presiden Bapak Joko Widodo. Dan sebagai wujud keseriusan Bapak Presiden dalam permasalahan tanah, beliau mengusulkan untuk dibuat atau dirumuskan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana mafia tanah. Karena pemberantasan mafia tanah harus menggunakan cara-cara yang luar biasa atau extraordinary agar membuat efek jerah bagi para mafia tanah. Maka dari itu diperlukan regulasi serta dasar hukum yang kuat untuk memberantas para mafia tanah di Indonesia. Demikian sedikit penjelasan dari kami. Manakala ada kekeliruan ataupun tambahan bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga tayangan ini bermanfaat dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.